3 hari setelah menikah dengan istri barunya, mantan suamiku tercengang saat orang Ban mendatangi rumah kami. Semua yang ia anggap milik kami kini raib. Selamat bulan madu di jalanan karena telah kujual semua asetku. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa awal hidup pernikahanku akan dimulai dengan perasaan ragu yang begitu sunyi. Tidak ada tangis, tidak ada pertengkaran, tidak pula ketakutan yang jelas wujudnya. Hanya perasaan asing yang pelan-pelan tumbuh, seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun aku melangkah di rumah ini. Aku baru menikah dengan Bram. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak banyak tamu, tidak ada pesta mewah. Hanya doa-doa yang diucapkan dengan suara lirih dan senyum yang dipaksakan agar terlihat bahagia. Saat itu aku percaya, kebahagiaan tidak perlu dirayakan besar-besaran. Aku pikir, yang penting adalah niat kami untuk membangun hidup bersama. Bram adalah lelaki yang terlihat yakin pada dirinya sendiri. Ia berbicara tegas, melangkah pasti, dan selalu tampak tahu apa yang ia inginkan. Saat melamarku, ia berkata ingin memulai hidup baru. Hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku mengira, tidak semua luka harus dibuka kembali. Aku memilih percaya. Rumah ini adalah tempat pertama kami tinggal sebagai suami istri. Sebuah rumah dengan dinding berwarna krem, lantai keramik yang dingin di pagi hari, dan pagar besi hitam yang selalu terkunci rapat. Dari luar, rumah ini tampak tenang. Dari dalam, semuanya terasa terlalu rapi, terlalu teratur, seolah setiap sudutnya telah diatur oleh seseorang jauh sebelum aku datang. Sejak hari pertama, aku berusaha menyesuaikan diri. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan Bram berangkat kerja tanpa kekurangan apapun. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku tidak ingin kehadiranku dianggap mengganggu tatanan hidup yang telah lebih dulu ia bangun. Namun, ada hal-hal kecil yang tidak bisa kuabaikan. Bram sangat menjaga rumah ini. Ia tahu persis letak setiap barang, setiap dokumen, setiap kunci. Ada lemari yang tidak pernah ia biarkan aku buka. Ada map-map coklat yang selalu ia simpan sendiri. Jika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, seolah pertanyaanku tidak perlu dijelaskan. Aku belajar untuk diam. Tentang masa lalu Bram, aku tahu sangat sedikit. Aku tahu ia pernah menikah. Aku tahu pernikahan itu berakhir tidak baik. Selebihnya, aku tidak tahu apa-apa. Dan entah mengapa, aku merasa seolah aku memang tidak seharusnya tahu. Kadang, saat kami duduk berdua di ruang tamu tanpa percakapan, aku melihat sorot mata Bram berubah. Tatapannya mengeras, rahangnya menegang, seolah ada amarah yang belum selesai. Pada saat seperti itu, aku memilih menunduk. Aku takut satu pertanyaan kecil dariku bisa membuka sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Aku mencoba memberi kehidupan pada rumah ini. Aku menanam bunga di halaman belakang. Aku mengganti taplak meja, menata ulang ruang tamu, dan membuka jendela setiap pagi agar cahaya masuk. Aku ingin rumah ini menjadi hangat, bukan sekadar tempat berteduh. Aku ingin rumah ini menerima kehadiranku. Namun semakin lama, aku justru merasa seperti tamu. Rumah ini berdiri kokoh, tetapi tidak pernah benar-benar memelukku. Setiap sudutnya terasa menyimpan cerita yang bukan milikku. Ada malam-malam ketika aku terbangun dan mendengar angin menyentuh jendela, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar berada di tempat yang tepat? Aku menepis perasaan itu. Aku sudah menjadi istri Bram. Apapun yang terjadi, aku telah memilih jalanku. Pagi itu, sebelum aku pergi menemui ibuku, aku berdiri sejenak di depan pintu rumah. Aku menoleh ke belakang, memandang ruang tamu yang tampak sunyi dan rapi. Dadaku terasa sesak oleh firasat yang tidak bisa kujelaskan. Seolah rumah ini sedang memperhatikanku. Aku tidak tahu bahwa perasaan itu adalah peringatan. Aku belum mengerti bahwa rumah ini bukanlah awal yang utuh, melainkan awal dari kebenaran yang perlahan akan meruntuhkan semua yang kupikir telah kupilih dengan sadar. Aku tidak tahu sejak kapan firasat buruk bisa terdengar seperti suara nyata. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.
Bram sudah berangkat kerja lebih awal. Ia meninggalkan rumah dengan wajah tegang, tanpa banyak bicara. Aku sempat mengira ia hanya lelah, atau mungkin sedang memikirkan urusan kantor. Aku tidak bertanya. Aku kembali memilih diam, seperti yang selama ini kulakukan. Aku sendirian di rumah. Aku membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, lalu menyeduh teh hangat. Semua kulakukan perlahan, seolah dengan bergerak pelan, aku bisa menunda sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Entah apa, aku sendiri tidak tahu. Hanya perasaan tidak nyaman yang sejak pagi menempel di dadaku. Saat itulah terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan tergesa, bukan pula ketukan ragu. Suaranya teratur, mantap, dan penuh keyakinan. Seperti orang yang datang bukan untuk bertanya, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Aku terdiam. Tanganku yang memegang lem keringat mendadak dingin. Aku berdiri di depan pintu beberapa detik lebih lama dari seharusnya, menimbang apakah aku perlu membuka atau berpura-pura tidak mendengar. Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Di hadapanku berdiri dua orang pria. Salah satunya mengenakan kemeja rapi dengan map coklat di tangan. Yang satu lagi berdiri sedikit di belakang, posturnya tegap, wajahnya datar. Keduanya tampak serius, tidak menunjukkan senyum basa-basi. "Selamat pagi," kata pria yang memegang map. "Apakah ini rumah atas nama Bram?" Aku mengangguk pelan. "Saya istrinya. Ada perlu apa?" Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pihak bank. Nada bicaranya sopan, tetapi datar. Terlalu datar untuk sebuah kunjungan biasa. Ia lalu meminta izin untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan rumah ini. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mempersilakan mereka masuk, meski dalam hati ada penolakan yang kuat. Ruang tamu yang biasanya terasa tenang mendadak terasa sempit. Kursi yang kutata rapi seolah kehilangan fungsinya ketika mereka duduk dengan sikap formal. Pria itu membuka map coklatnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu meletakkannya di atas meja. Tangannya bergerak hati-hati, seolah setiap lembar kertas memiliki bobot yang berat. "Maaf sebelumnya," katanya. "Kami datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi." Aku menelan ludah. Pemberitahuan. Kata itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Ia menjelaskan bahwa rumah ini sedang berada dalam proses peninjauan kepemilikan. Ada kewajiban yang belum diselesaikan, dan sesuai data yang mereka miliki, pemilik sah rumah ini bukanlah Bram. Aku merasa pendengaranku mendadak terganggu. "Bukan? Bram?" Suaraku bergetar. "Maksud Anda?" Ia menyebut sebuah nama. Hartono Santoso. Nama itu terdengar asing, namun cara ia diucapkan membuatnya terasa besar dan berwibawa. Pria itu menjelaskan dengan bahasa formal, panjang, dan terukur. Tentang akta, tentang peralihan kepemilikan, tentang hak hukum yang tercatat rapi. Aku tidak mengerti semuanya. Yang kutangkap hanya satu hal. Rumah ini bukan milik kami. Kepalaku terasa ringan, seperti melayang. Aku mencoba duduk dengan tegak, mencoba terlihat tenang, meski tanganku gemetar di bawah meja. Aku bertanya di mana Bram, dan mengapa semua ini baru disampaikan sekarang. Pria itu menjawab bahwa surat-surat sudah dikirim sebelumnya, dan nama Bram tercatat sebagai pihak yang mengetahui proses tersebut. Aku terdiam. Bram tahu? Jika ia tahu, mengapa ia tidak pernah mengatakan apapun padaku? Aku meminta waktu. Aku bilang suamiku sedang tidak di rumah. Pria itu mengangguk, lalu menyerahkan surat pemberitahuan resmi. Ia berkata mereka akan kembali dalam waktu dekat untuk proses lanjutan. Kalimat terakhirnya terasa seperti palu. Setelah mereka pergi, aku berdiri lama di ruang tamu. Surat itu masih tergeletak di meja, seperti benda asing yang tiba-tiba menguasai seluruh ruangan. Rumah ini terasa berubah. Dindingnya tidak lagi hangat. Udara terasa berat. Aku duduk perlahan. Tangisku tidak langsung pecah. Yang ada hanya kebingungan dan rasa dikhianati yang belum menemukan bentuknya. Aku membaca surat itu berulang kali, meski banyak istilah yang tidak kupahami. Namanya tetap sama. Hartono Santoso. Tertulis jelas sebagai pemilik sah. Aku memejamkan mata. Inilah firasat itu,
Ketika Bram pulang sore hari, aku masih duduk di tempat yang sama. Surat itu kuserahkan padanya tanpa berkata apapun. Ia membacanya dengan cepat, lalu wajahnya berubah. Rahangnya mengeras, matanya menajam. "Ini salah," katanya singkat. Nada suaranya tinggi, tidak seperti biasanya. Ia berdiri, mondar-mandir, lalu memaki pelan. Aku mencoba bertanya, mencoba meminta penjelasan, tetapi ia memotongku. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," katanya. "Ini cuma kesalahan administrasi." Namun caranya berbicara tidak meyakinkanku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ketakutan di mata Bram. Malam itu, rumah kembali sunyi. Namun sunyinya berbeda. Bukan lagi sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menunggu sesuatu runtuh. Perubahannya tidak datang dalam bentuk pertengkaran besar atau kata-kata kasar. Ia hadir pelan, merayap di antara diam kami, menyusup di sela napas yang tidak lagi terasa ringan. Aku masih melakukan semua hal yang sama seperti sebelumnya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, menyambut Bram dengan senyum yang kupaksakan agar tetap terlihat wajar. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang terus bergetar, seolah menolak untuk tenang. Bram menjadi berbeda. Ia lebih sering diam, tetapi bukan diam yang menenangkan. Diamnya berat, penuh tekanan. Jika aku berbicara terlalu lama, ia akan memotong. Jika aku bertanya terlalu dalam, ia akan menghindar. Seolah setiap kata dariku adalah ancaman yang harus segera dihentikan. Aku memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Aku tidak ingin memancing kemarahan, tetapi aku juga tidak sanggup terus hidup dalam kebingungan. Rumah ini terasa semakin sempit, meski ukurannya tidak berubah. Dinding-dindingnya seolah mendekat, menekan pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kuucapkan. Suatu malam, saat kami makan bersama dalam keheningan yang panjang, aku akhirnya mengumpulkan keberanian. "Mas," panggilku pelan. Ia mengangkat wajahnya, matanya lelah, namun tajam. "Kenapa?" "Tentang rumah ini," kataku, suaraku bergetar meski sudah berusaha kutahan. "Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya." Sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit yang panjang. "Aku sudah bilang," ucapnya akhirnya, "itu bukan urusanmu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, menatap piring yang hampir tidak tersentuh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa keberadaanku di rumah ini hanya sebagai pelengkap. Aku tinggal di sini, tetapi tidak benar-benar dilibatkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengar napas Bram yang teratur di sampingku. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa sedekat ini secara fisik, tetapi begitu jauh secara emosional. Pikiranku melayang ke masa lalu Bram, pada pernikahan yang tidak pernah ia ceritakan. Nama itu kembali muncul dalam benakku. Rania. Aku tidak tahu mengapa, tetapi sejak surat dari bank datang, nama itu terus berputar di kepalaku. Seperti potongan teka-teki yang selama ini disembunyikan, kini mulai menunjukkan bentuknya. Keesokan paginya, Bram berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia tampak tergesa, bahkan lupa membawa map coklat yang sering ia simpan rapat. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu, menimbang-nimbang keputusan yang akan kuambil. Aku tahu aku tidak seharusnya membuka barang pribadinya. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari itu. Map coklat itu tergeletak di sana, seolah menungguku. Aku menariknya perlahan, lalu duduk di lantai. Di dalamnya terdapat salinan dokumen yang tersusun rapi. Mataku menyusuri baris-baris tulisan yang terasa asing, tetapi ada nama-nama yang langsung menusuk kesadaranku. Hartono Santoso. Dan satu nama lain. Rania. Napas terasa berat. Aku membaca perlahan, mencoba memahami maknanya. Tentang kepemilikan, tentang peralihan, tentang tanda tangan yang sah. Tidak semua istilah kupahami, tetapi satu hal menjadi jelas. Rumah ini bukan sekadar rumah yang kami tempati setelah menikah. Rumah ini adalah bagian dari masa lalu yang belum selesai. Aku merasa seperti orang asing yang tanpa sengaja masuk ke wilayah orang lain.
Semua kehangatan yang selama ini kucoba bangun mendadak terasa rapuh. Aku menyadari bahwa aku mungkin berdiri di atas sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar menjadi milik kami. Sore harinya, Bram pulang lebih cepat. Ia melihat map itu di tanganku, dan wajahnya seketika berubah. Ia melangkah cepat, merebutnya tanpa berkata apapun. "Kamu tidak berhak membuka ini," katanya dengan suara keras. "Aku istrimu," jawabku, nyaris menangis. "Aku berhak tahu apa yang terjadi." Ia menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Untuk sesaat, aku berharap ia akan jujur. Namun yang muncul justru kemarahan yang ditahan rapat. "Itu urusan lama," katanya dingin. "Jangan ikut campur." Aku tertawa kecil, getir. Bagaimana aku tidak ikut campur, kalau semua ini menyangkut hidupku juga? Ia tidak menjawab. Sejak hari itu, jarak di antara kami semakin nyata. Kami tinggal di rumah yang sama, tetapi berjalan di lorong emosi yang berbeda. Tidak ada lagi kehangatan kecil yang dulu sempat kurasakan. Suatu sore, saat aku menyapu halaman, tetangga depan rumah menyapaku. Ia bertanya dengan hati-hati apakah aku mengenal seseorang bernama Hartono Santoso. Katanya, beberapa orang pernah datang menanyakan rumah ini jauh sebelum aku tinggal di sini. Aku hanya tersenyum kaku. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang runtuh. Aku mulai mengerti bahwa masalah ini bukan kesalahan kecil, bukan pula sekadar urusan kertas. Ini adalah persoalan besar yang selama ini disembunyikan Bram dariku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tangisku tertahan, agar tidak terdengar oleh Bram. Aku merasa sendirian, terjebak di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Aku tidak benar-benar mengenal suamiku. Dan retakan itu, yang awalnya hanya firasat, kini terlihat jelas di hadapanku. Sejak hari aku membuka map coklat itu, aku merasa tidak lagi benar-benar tinggal di rumah ini. Aku masih tidur di kamar yang sama, masih menyentuh perabot yang sama, masih mendengar suara langkah Bram setiap pagi. Namun ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata. Jarak yang membuat setiap sudut rumah seolah menatapku dengan curiga, seakan aku telah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ku ketahui. Bram semakin sulit ditebak. Ia pulang dengan wajah letih dan emosi yang tidak stabil. Kadang ia terlalu diam, kadang terlalu mudah marah. Jika aku bertanya, ia menganggapku menekan. Jika aku diam, ia menuduhku bersikap dingin. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Aku mulai berhati-hati dalam bersikap. Aku memilih kata-kata dengan cermat, mengatur nada suara agar tidak memancing amarah. Aku berjalan di rumah sendiri seperti orang asing yang takut membuat kesalahan kecil. Padahal aku adalah istrinya. Perempuan yang seharusnya merasa aman. Namun rasa aman itu perlahan menghilang. Surat dari bank kembali datang. Kali ini lebih tebal, lebih resmi, dan bahasanya lebih tegas. Aku membacanya perlahan di ruang tamu, sementara jantungku berdetak semakin cepat. Tertulis jelas bahwa rumah ini sedang dalam proses penegasan kepemilikan, dan kami diminta bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Aku menunggu Bram pulang dengan perasaan gelisah. Ketika akhirnya ia datang, aku langsung menyerahkan surat itu. Ia membacanya singkat, lalu meremas kertas tersebut dengan kasar. "Mereka tidak punya hak," katanya dengan suara rendah, tetapi penuh tekanan. "Mas," ucapku hati-hati, "kalau memang rumah ini bukan milik kita, apa yang akan terjadi?" Ia menatapku tajam. "Aku tidak akan kehilangan rumah ini." Nada bicaranya membuatku bergidik. Bukan keyakinan yang kudengar, melainkan ketakutan yang dibungkus amarah. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Bram sering menerima telepon, berbicara dengan nada tinggi, lalu menutupnya dengan kasar. Aku mendengar namaku disebut dalam salah satu percakapan, seolah aku juga menjadi bagian dari masalah yang tidak kumengerti sepenuhnya. Suatu sore, aku duduk di teras depan, mencoba menenangkan pikiran. Dari kejauhan, kulihat seorang pria parubaya berdiri memperhatikan rumah ini. Tatapannya lama, seolah mengenal setiap sudutnya. Aku memberanikan diri mendekat. "Bisa saya bantu?" tanyaku. Ia tersenyum tipis.
Saya hanya memastikan, ini rumah yang dulu ditempati Rania, bukan? Pertanyaan itu membuat kakiku lemas. Aku tidak langsung menjawab. Pria itu lalu meminta maaf dan berkata bahwa ia hanya kenalan lama. Ia menyebutkan bahwa rumah ini sudah lama menjadi pembicaraan sejak berpindah tangan. Berpindah tangan. Aku kembali masuk dengan langkah gontai. Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah dijawab Bram. Tentang siapa sebenarnya Rania. Tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku datang ke rumah ini. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Foto pernikahan kami tergantung rapi di dinding. Aku memandangi wajahku sendiri di foto itu. Senyumku tampak tulus, penuh harapan, dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang menantinya. Aku bertanya dalam hati, apakah perempuan di foto itu akan tetap tersenyum jika mengetahui kebenaran sepenuhnya? Bram keluar dari kamar dan melihatku menatap foto itu. "Kenapa?" tanyanya singkat. "Aku hanya berpikir," jawabku. "Jangan berpikir macam-macam," katanya dingin. Kalimat itu terdengar seperti perintah, bukan perhatian. Malam semakin larut, tetapi aku tidak bisa tidur. Rumah ini terasa menekan. Setiap bunyi kecil membuatku terkejut. Setiap sudut seolah menyimpan rahasia yang siap menerkam. Aku mulai menyadari sesuatu. Rumah ini tidak lagi hanya menyimpan ketidakpastian. Rumah ini mulai menolakku. Bukan dengan cara kasar, melainkan dengan dingin yang pelan-pelan mengusir rasa aman. Dan aku tahu, ini baru awal dari tekanan yang lebih besar. Sesuatu akan segera runtuh. Dan ketika itu terjadi, tidak ada seorang pun yang benar-benar siap. Aku mulai memahami bahwa ketakutan tidak selalu datang dalam bentuk teriakan atau ancaman. Kadang, ia hadir sebagai kepastian yang pelan-pelan direnggut, seperti rasa memiliki yang hilang tanpa sempat dipertahankan. Rumah ini kini terasa seperti tempat singgah. Aku masih membersihkannya setiap pagi, masih menyiram tanaman yang kutanam dengan penuh harap, masih menata meja makan agar terlihat hangat. Namun semua itu kulakukan dengan perasaan kosong, seolah aku sedang merawat sesuatu yang sebentar lagi akan diambil dariku. Bram semakin sering pergi. Ia jarang menjelaskan kemana ia melangkah, dan aku tidak lagi bertanya. Hubungan kami berubah menjadi rangkaian kebiasaan tanpa kedekatan. Kami berbicara seperlunya, bertukar kalimat pendek yang dingin, lalu kembali tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku mencoba bertahan. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase sulit, bahwa setiap pernikahan pasti diuji. Namun di lubuk hatiku, aku tahu, yang kami hadapi bukan sekadar ujian perasaan, melainkan kenyataan yang tidak bisa diselesaikan dengan saling mengalah. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian, seorang kurir datang membawa amplop besar berlogo resmi. Jantungku berdegup kencang bahkan sebelum aku membukanya. Tanganku gemetar ketika membaca nama pengirim. Kantor Hukum. Aku membacanya perlahan. Isinya tegas dan tidak memberi ruang untuk salah paham. Rumah ini berada dalam pengawasan hukum, dan kami diminta untuk bersiap menghadapi proses pengosongan jika diperlukan. Pengosongan. Kata itu membuat lututku melemah. Aku duduk di lantai dapur, memandangi kertas itu dengan mata kabur. Seluruh bayangan masa depan yang sempat kubangun di rumah ini runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi angan sederhana tentang hidup tenang. Saat Bram pulang, aku langsung menunjukkan surat itu. Ia membaca cepat, lalu tertawa pendek, tanpa sedikit pun kelegaan. "Mereka menekan kita," katanya. "Mas," ucapku dengan suara lirih, "apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku?" Pertanyaan itu membuatnya berhenti bergerak. Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas mengetahui kebenaran. "Ini bukan urusanmu," jawabnya akhirnya. Jawaban itu menghancurkanku lebih dari isi surat manapun. Aku menahan air mata. "Aku istrimu. Jika rumah ini bukan milik kita, lalu aku tinggal di mana?" Ia tidak menjawab. Ia berbalik masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memandangi sekeliling, mencoba mengingat setiap momen kecil yang pernah membuatku bahagia di rumah ini. Tawa singkat, pagi yang hangat, keyakinan bahwa aku telah memilih hidup yang tepat. Kini semua itu terasa seperti milik orang lain. Aku mulai menyadari sesuatu yang pahit.
Bram tidak sedang berjuang mempertahankan rumah untuk kami. Ia sedang mempertahankannya untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Telepon datang silih berganti. Surat resmi berdatangan. Bahkan beberapa orang asing terlihat mengamati rumah ini dari luar pagar. Aku merasa diawasi. Aku merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Suatu sore, saat aku hendak keluar rumah, aku melihat Bram berbicara dengan seseorang di depan pagar. Wajahnya tegang, nadanya meninggi. Aku tidak mendengar jelas pembicaraan mereka, tetapi satu kalimat terdengar cukup jelas. Rumah ini seharusnya tidak pernah diambil dariku. Kalimat itu membuatku terdiam. Di benakku, satu pertanyaan besar akhirnya terbentuk dengan jelas. Jika rumah ini bukan milik Bram, lalu milik siapa? Dan mengapa ia begitu keras mempertahankan sesuatu yang mungkin sejak awal bukan haknya? Malam itu, aku mengambil keputusan kecil, namun berat. Aku mulai mengemas beberapa barang pribadiku. Bukan untuk pergi. Belum. Melainkan untuk berjaga-jaga. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari bahwa aku mungkin harus menyelamatkan diriku sendiri. Rumah ini bukan lagi tempat pulang. Ia telah berubah menjadi ruang tanpa kepemilikan. Dan aku berdiri di dalamnya, tanpa tahu di mana sebenarnya aku berpijak. Hari itu terasa berbeda. Aku bangun dengan perasaan yang tidak biasa, campuran antara ketegangan dan firasat buruk yang semakin nyata. Setiap langkah di rumah ini terasa berat, seolah lantai di bawah kakiku ingin menyeretku ke dalam kesadaran pahit yang selama ini aku hindari. Bram belum pulang dari pekerjaannya, dan rumah terasa terlalu sunyi. Aku menatap ruang tamu yang biasanya hangat dan rapi. Kini semua sudutnya menegaskan ketidakpastian. Map coklat yang pernah kucuri pandanganku di lemari dulu, kini kembali menghantui pikiranku. Aku tahu satu hal, sesuatu akan terjadi hari ini. Telepon berdering. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang terdengar resmi. Arini, ini dari pihak hukum yang menangani kepemilikan rumah Bram. Kami ingin mengonfirmasi beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Hatiku berdebar. Ini berarti masalah sudah mencapai titik kritis. Tak lama setelah telepon itu, pintu depan diketuk keras. Tanpa menunggu izin, beberapa orang masuk membawa berkas-berkas tebal. Mereka memperkenalkan diri sebagai pengacara dan perwakilan pihak bank. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan kaku. Aku mencoba menenangkan diri, namun tatapan mereka yang serius dan wajah Bram yang tiba-tiba muncul di ruang tamu membuatku menahan napas. Bram terlihat tegang. Ia menyapa orang-orang itu dengan nada datar, namun matanya berkaca-kaca. Aku bisa merasakan ketakutan yang disamarkan dengan amarah. Arini, duduklah, katanya singkat. Ini urusan besar. Jangan ikut campur. Aku tahu ini bukan sekadar urusan biasa. Aku melihat dokumen yang mereka bawa dan salah satu lembarannya menampilkan nama yang selama ini muncul di benakku dengan rasa penasaran. Rania. Jantungku berdegup cepat. Rania? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Salah satu pengacara mengangguk. Ya, semua aset rumah ini pernah dimiliki Rania sebelum menikah dengan Bram. Dan berdasarkan dokumen resmi, seluruh rumah telah dialihkan ke Hartono Santoso, seorang pengusaha. Proses ini berlangsung setelah perceraian mereka. Aku menatap Bram. Matanya menajam, rahangnya tegang, tubuhnya menahan sesuatu yang besar. Mas, suaraku terdengar lirih. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku lekat-lekat. Suaranya rendah, hampir berbisik. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku salah. Semua ini, aku seharusnya memberitahu kamu sejak awal. Dunia di sekitarku seakan berhenti. Aku menatap dokumen di meja, kemudian wajah Bram. Semuanya runtuh dalam sekejap. Ternyata semua yang kukira milikku atau milik kami ternyata hanyalah fata morgana yang rapuh. Salah satu pengacara melanjutkan, menjelaskan kronologi panjang. Rania, mantan istri Bram, telah menjual semua aset rumah ke Hartono Santoso sebagai balas dendam. Setelah perceraian, ia merasa berhak melakukan itu karena selama pernikahan Bram mendominasi harta Gonogini yang sebenarnya milik Rania. Aku merasa muntah, namun menahannya. Bram menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Matanya basah, tetapi bukan hanya karena penyesalan. Aku bisa merasakan kemarahan, rasa bersalah, dan rasa takut kehilangan kendali. Aku ingin menangis, namun air mata terasa berat. Aku menatap rumah ini, yang selama ini kucintai, dan menyadari bahwa rumah ini bukan lagi milik kami. Aku merasa seperti di tengah badai yang tidak bisa kuhindari. Jadi semua ini, salahku? Tanya Bram, suaranya pecah. Aku menatapnya. Bukan hanya salahmu. Ini kebenaran yang harus kita hadapi. Tapi Mas, mengapa kau menikahiku jika kau tidak pernah menata masa lalumu? Bram terdiam. Di saat itu, aku sadar satu hal. Aku bukan hanya korban dari situasi hukum ini, tapi juga korban dari kebohongan yang terselubung selama ini. Dan Rania, dengan segala dendamnya, telah menata semuanya rapi untuk membuat Bram merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Aku menatap Bram lama, menunggu kata-kata yang tak kunjung datang. Tapi hanya keheningan yang menyelimuti ruang tamu. Keheningan yang lebih berat dari semua kata yang pernah terucap. Aku tahu, setelah ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sejak pengungkapan dokumen itu, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Setiap langkah di lantainya, setiap suara di lorong, seolah mengingatkanku bahwa kita sedang berdiri di atas masa lalu yang tidak bisa dihapus. Bram terlihat berubah drastis. Ia lebih tegang, lebih mudah tersinggung, dan semakin jarang menatapku. Jika sebelumnya diamnya terasa berat, kini diamnya menekan. Kami makan bersama hanya sebentar, berbicara seperlunya, lalu kembali ke dunia masing-masing. Aku mencoba menahan diri, namun malam itu aku tidak bisa lagi menahan pertanyaan yang menumpuk. Mas, kenapa kau menikahiku jika semua harta dan rumah ini sebenarnya bukan milikmu? Tanyaku dengan suara gemetar. Bram menatapku lama. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Ada amarah, penyesalan, dan rasa bersalah yang bercampur di sana. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Aku salah. Aku tidak pernah memberitahumu tentang Rania, tentang semua yang terjadi. Aku terlalu takut kehilangan kendali, terlalu sombong merasa bisa mengatur segalanya sendiri. Katanya, suaranya pecah. Aku menatapnya. Kata-katanya seolah membuka luka yang selama ini kusembunyikan di dalam diri sendiri. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Aku merasa ditipu, dikhianati, dan sekaligus ikut merasakan kepedihan Bram. Kau tahu apa yang Rania lakukan? Lanjutnya. Ia menjual semua aset rumah ke Hartono Santoso. Semua ini, balas dendam karena aku menikahimu setelah perceraian. Ia merasa harta itu haknya, dan ia ingin aku merasakan sakit kehilangan yang sama. Aku menahan napas. Semua itu terasa terlalu kejam, terlalu terencana. Aku menatap dokumen yang ada di meja, memandangi nama Rania dan Hartono Santoso. Segala sesuatu yang selama ini kubangun di rumah ini tiba-tiba menjadi rapuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, tambah Bram. Aku ingin mempertahankan rumah ini, tapi aku sadar kita tidak memiliki hak sepenuhnya. Aku menunduk. Rasanya dunia di sekitarku runtuh. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin menjerit. Tapi aku juga tahu, marah tidak akan mengembalikan rumah ini, tidak akan memperbaiki apa yang telah terjadi. Malam itu kami duduk diam di ruang tamu. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak pelan. Aku merasa lelah, letih menghadapi kenyataan yang pahit ini. Aku sadar satu hal, hubungan kami kini berada di persimpangan. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu yang indah. Rumah ini menjadi simbol dari kebohongan dan kesalahan yang tak terhindarkan. Arini, maafkan aku, bisik Bram, suaranya hampir tak terdengar. Aku menatapnya, mencoba memahami, mencoba merangkul kepedihan yang bercampur aduk. Namun hatiku masih terluka. Percaya dan memaafkan tidak semudah itu, terutama ketika luka datang dari masa lalu yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menata diri. Aku menata ulang kamar, merapikan rumah, mencoba menemukan sedikit rasa aman di tengah kekacauan. Namun setiap langkah di rumah ini selalu mengingatkan aku akan masa lalu Bram, tentang Rania, dan tentang kepemilikan yang bukan milik kami. Aku mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Bram semakin defensif, aku semakin waspada.
Rumah ini tidak lagi menjadi tempat pulang yang hangat, melainkan ruang yang menuntut kehati-hatian, ruang yang selalu mengingatkan aku tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Aku tahu, konflik ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja memulai puncaknya. Dan aku harus siap, walau rasa takut dan marah terus bergelayut di hati. Malam itu, rumah terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Lampu ruang tamu yang remang-remang menyoroti wajah kami berdua, aku dan Bram, yang duduk saling berhadapan, hening, penuh ketegangan. Setiap detik terasa berlarut, menunggu percikan kecil yang akan menyalakan semua amarah, rasa sakit, dan kebohongan yang tersimpan lama. Aku menatap Bram. Matanya merah, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Aku tahu dia menahan sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Nafasnya bergetar, seolah menandakan gejolak emosi yang hampir tak tertahankan. "Mas, aku tidak bisa lagi terus diam," ucapku, suaraku bergetar. "Semua ini, rumah, rahasia, Rania, aku merasa ditipu. Aku merasa tinggal di rumah yang bukan milik kita." Bram menunduk, tangannya meremas meja. "Arini, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya terlalu takut menghadapi kenyataan. Aku pikir aku bisa menutupi semuanya, tapi ternyata semakin lama, semakin rumit." Aku menatapnya, mataku penuh amarah. "Menutupi? Menutupi bukan hanya kebohongan, Mas. Ini menyakiti aku. Ini membuat aku hidup di bayang-bayang masa lalu yang bukan milikku." Ia menghela napas panjang, menatapku lurus di mata. "Aku tidak punya pilihan. Rumah ini, aku ingin mempertahankannya, tapi aku sadar sekarang semua ini bukan milikku. Aku salah, Arini. Aku salah besar." Aku merasa ada gelombang kemarahan yang meluap. Air mataku menetes, bercampur amarah. "Salah? Kau menikahiku setelah perceraian dengan Rania, tanpa memberitahuku tentang semua harta ini, tanpa memberitahuku masa lalumu yang penuh tipu daya. Kau membuatku percaya hidup ini aman, sementara semua ini hanyalah kepalsuan." Bram menutup wajahnya dengan tangan, seperti ingin menahan diri dari ledakan emosinya sendiri. Namun keheningan itu pecah ketika aku mengambil dokumen yang dulu kubaca diam-diam. "Apa ini? Semua aset rumah, nama Rania, Hartono Santoso. Apa kau benar-benar pikir aku tidak akan tahu?" Tanyaku dengan suara keras, suaraku bergema di ruang tamu yang sunyi. "Aku bukan bodoh, Bram. Aku merasa dikhianati." Ia menatapku, matanya berkaca-kaca, tapi kata-kata yang keluar justru tajam. "Arini, jangan menyalahkan Rania. Itu urusannya denganku. Aku yang mengatur, aku yang gagal." Aku menatapnya, dan saat itu semua yang tertahan selama berhari-hari meledak. "Gagal? Kau menyebut ini gagal? Ini adalah konsekuensi dari semua kebohonganmu. Kau menikahiku tanpa kejujuran, kau mengambil hati dan rumahku sekaligus, dan sekarang kau ingin aku tetap tenang." Tangisan Bram pecah, bukan hanya penyesalan, tapi juga amarah yang telah tertahan lama. Ia berdiri, langkahnya berat di lantai kayu. "Aku lelah, Arini. Aku lelah menghadapi semua ini sendirian. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Aku menatapnya, dada terasa sesak. "Sendirian? Kau tidak sendirian. Aku di sini, bersamamu, tapi kau menolak kejujuran. Kau menolak aku masuk ke dalam hidupmu yang sebenarnya." Ketegangan meningkat ketika suara pintu depan diketuk keras. Kami berdua menoleh. Seorang pengacara dari pihak bank berdiri di ambang pintu, membawa dokumen baru. Mereka datang untuk menegaskan hak Hartono Santoso atas rumah ini. Suasana rumah yang sudah penuh emosi tiba-tiba semakin panas. Bram menatapku, wajahnya merah, dan kemudian berkata, "Aku harus menghadapi ini sekarang. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku harus berhadapan dengan Rania dan Hartono Santoso. Aku takut, Arini." Aku menatapnya dengan hati campur aduk. Takut? Aku juga takut. Namun aku juga marah. Marah karena selama ini rumah ini menjadi simbol kebohongan dan manipulasi. Aku mengambil napas dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi hatiku tetap berdegup kencang. Aku menatap Bram dan berkata dengan tegas,
Kalau kau mau menghadapi semua ini, aku akan bersamamu. Tapi jangan lagi ada kebohongan. Aku tidak mau lagi menjadi korban dari masa lalumu. Bram menunduk, lalu memegang tanganku. Tangannya hangat, tapi hatinya masih penuh kegelisahan. Aku berjanji, Arini, tidak ada lagi kebohongan. Kita hadapi semuanya bersama. Namun aku tahu, janji ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Rumah ini, masa lalu Bram, dendam Rania, dan kepemilikan yang tersisa di tangan Hartono Santoso masih menunggu untuk meledak. Dan aku, Arini, berada di tengah semua itu, mencoba bertahan, mencoba melindungi rumah, cinta, dan diriku sendiri. Malam itu kami duduk diam, memegang tangan satu sama lain. Hati kami bergetar, penuh ketakutan dan amarah. Aku tahu, setelah ledakan ini, tidak ada yang akan sama lagi. Semua batasan, semua rahasia, semua kepedihan, akan datang menghantui kami dengan cara yang lebih brutal. Dan aku bersiap, karena badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah, namun hawa di dalam terasa berat dan dingin. Aku bangun dengan perasaan yang bercampur, takut, marah, dan cemas. Menyadari bahwa badai emosional malam sebelumnya masih mengguncang setiap sudut rumah. Bram duduk di sofa, wajahnya lesu, mata merah karena kurang tidur. Ia menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja, tangannya meremas kertas, seolah mencari jawaban yang tidak ada. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Setiap langkah terasa berat, dan hatiku terasa sesak. Rumah yang selama ini kuanggap aman kini berubah menjadi medan perang. Aku menatap Bram, ingin menanyakan apa rencana selanjutnya, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Arini, katanya, suaranya serak, kita harus bertemu dengan Hartono Santoso. Ini tidak bisa dihindari lagi. Aku mengangguk pelan, menelan lumpur rasa cemas. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang menentukan nasib rumah, nasib hubungan kami, bahkan nasib kami sebagai pasangan. Namun satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Siang itu, kami berangkat ke kantor Hartono Santoso, perasaan kami campur aduk. Bram tetap diam sepanjang perjalanan, hanya sesekali menoleh padaku dengan tatapan gelisah. Aku mencoba memberikan senyum yang menenangkan, tapi hatiku sendiri bergetar. Aku merasa seperti berjalan ke arena yang penuh jebakan, dan setiap langkah bisa menghancurkan kami. Begitu sampai, kami disambut oleh Sekretaris Hartono, seorang wanita tegas dengan wajah dingin. Ia menuntun kami ke ruang pertemuan yang luas, penuh furnitur mahal dan lukisan klasik. Di sana, Hartono menunggu, duduk di kursi besar dengan wajah serius. Seorang pengacara turut mendampingi, membawa berkas-berkas lengkap mengenai kepemilikan rumah. Hartono menatap Bram terlebih dahulu. Jadi, semua ini ada hubungannya denganmu, ucapnya dingin, tentang rumah yang dulunya dimiliki Rania. Kau yang menikahinya, dan sekarang membawa wanita lain ke sini. Aku ingin memastikan segalanya jelas. Bram menunduk, menahan napas panjang. Saya tidak bermaksud mempersulit situasi ini. Saya ingin menyelesaikannya sebaik mungkin. Aku menatap Hartono, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada ketegasan, tapi juga sedikit rasa ingin tahu. Aku tahu ia bukan tipe orang yang mudah tergerak oleh emosi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hukum yang harus diikuti. Pengacara Hartono membuka berkas dan mulai menjelaskan, langkah demi langkah, tentang kepemilikan rumah, sejarah jual beli aset, dan semua bukti yang ada. Setiap kata terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Rumah yang selama ini kuanggap milik kami, ternyata benar-benar telah berpindah tangan. Semuanya legal, tak terbantahkan, dan final. Aku menatap Bram, matanya tertunduk, wajahnya memerah. Aku merasakan amarah yang membara di dadaku. Bram, kataku, suaraku pecah, kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa harus membiarkan aku hidup dalam kebohongan? Bram menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Aku takut. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga takut menghadapi Rania. Aku terlalu sombong, terlalu ingin menguasai segalanya. Aku salah, Arini.
Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata. Aku merasa lelah, lelah karena kebohongan, lelah karena kehilangan rasa aman, lelah karena harus terus menghadapi masa lalu Bram yang kelam. Namun aku juga tahu, sekarang bukan saatnya menyerah. Aku harus membuat keputusan. Hartono menatapku. Dan kau, wanita muda, siapa namamu? Arini, jawabku, berusaha tetap tegas. Ia menatapku lama, lalu berkata, aku mengerti posisi kalian. Rumah ini bukan milik kalian, tapi kalian adalah bagian dari kisahnya. Saya ingin tahu apa yang ingin kalian lakukan. Aku menatap Bram. Kami berdua berada di persimpangan. Satu jalan membawa kami ke pengakuan dan pertanggungjawaban, jalan lain menuju perpisahan dan kehilangan total. Aku menelan ludah, lalu berkata, kami ingin mencari solusi. Apapun itu, kami akan hadapi bersama. Tidak ada lagi kebohongan. Bram menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Aku setuju. Kita hadapi semuanya bersama. Hartono menatap kami dengan serius, kemudian berkata, baik, saya akan beri waktu kalian untuk mengatur semuanya. Rumah ini legalnya milik saya, tapi saya bisa memberi kesempatan untuk mencari jalan tengah. Semua tergantung keputusan kalian. Aku menarik napas panjang, merasakan sedikit lega. Namun hatiku tetap berat. Kami masih harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah ini tidak akan pernah sama. Hubungan kami tidak akan pernah sama. Namun setidaknya, kami memiliki pilihan. Pilihan untuk menghadapi semuanya bersama. Dalam perjalanan pulang, Bram tetap diam. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Aku tahu, badai ini belum usai. Masih banyak keputusan sulit yang harus diambil, masih banyak perasaan yang harus dijaga, dan masih banyak luka yang harus sembuh. Tapi satu hal jelas, aku tidak akan lagi tinggal diam. Aku akan menghadapi semua konsekuensi, bersama Bram, atau sendirian jika harus. Rumah ini mungkin hilang, tetapi harga diri dan keyakinanku tetap milikku. Malam itu, ketika aku menutup mata, aku merasakan sesuatu yang baru, keberanian. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, keberanian untuk mengambil keputusan, dan keberanian untuk menata hidup kembali, walau harus melalui jalan yang penuh luka. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari sebelumnya. Aku duduk di sofa, menatap jendela yang memantulkan sinar matahari lembut, dan mencoba menenangkan pikiranku. Bram duduk di sampingku, diam, memegang tanganku erat. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi kehadirannya cukup untuk menenangkan sedikit kepanikan yang masih bergelayut di hatiku. Selama beberapa minggu terakhir, hidup kami berputar dalam lingkaran kekacauan. Dokumen, pertemuan hukum, pengakuan rahasia masa lalu, dan dendam Rania telah menekan kami sampai titik hampir menyerah. Namun hari ini, suasana berbeda. Ada rasa lega yang samar, karena kami telah mengambil keputusan bersama. Rumah ini, meski tidak lagi milik kami, bukan lagi simbol kebohongan dan dendam. Ia hanyalah sebidang tanah dan bangunan yang kini menjadi penanda akhir dari sebuah badai. Aku menatap Bram, yang masih diam, matanya menyiratkan penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Aku tahu, ia juga belajar banyak dari semua ini. Dari ketakutan kehilangan, dari amarah dan dendam yang menumpuk, dan dari kenyataan bahwa kejujuran adalah fondasi yang tidak bisa diganti. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi, ucapku akhirnya, memecah keheningan. Kebohongan, rahasia, masa lalu yang menekan, aku ingin kita memulai dari nol. Bram menunduk, lalu mengangguk perlahan. Aku juga, Arini. Aku bersumpah tidak akan ada lagi kebohongan. Aku ingin kita membangun hidup kita sendiri, bukan hidup yang dibayangi masa lalu. Kami memutuskan untuk mulai dengan langkah-langkah kecil. Mengosongkan rumah dari semua kenangan yang menyakitkan, mengatur dokumen-dokumen hukum dengan rapi, dan mengambil keputusan mengenai aset yang tersisa. Hartono Santoso setuju memberi waktu dan ruang bagi kami untuk menata semuanya secara manusiawi. Tidak ada permusuhan, hanya kesepakatan yang tegas dan profesional. Hari-hari berikutnya, aku dan Bram bekerja sama untuk menyelesaikan semua urusan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga memberi kami kekuatan. Kami mulai berbicara lebih banyak,
berbagi ketakutan, penyesalan, dan harapan. Aku menyadari bahwa, meski rumah ini bukan milik kami, hubungan kami masih bisa diperbaiki dengan kejujuran dan komitmen. Rania tetap menjadi bayangan di belakang layar, tapi pengaruhnya berkurang drastis. Bram menghubungi Rania secara langsung untuk menyelesaikan segala masalah yang tersisa. Aku tidak ikut campur, membiarkan Bram menghadapi konsekuensi yang memang harus ia tanggung. Hal ini memberi kami ruang untuk bernapas, dan aku merasakan sedikit kebebasan dari tekanan yang selama ini menyesakan. Sore itu, kami duduk bersama di teras, menatap halaman rumah yang kini bukan milik kami. Ada rasa kehilangan, tentu saja, tapi juga ada rasa lega. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan fisik. Kadang, kebahagiaan muncul dari keberanian untuk menghadapi kenyataan, dari kemampuan memaafkan, dan dari kekuatan untuk memulai kembali. Bram menatapku, matanya tulus. Terima kasih, Arini, karena tetap di sini, karena percaya padaku, dan karena mau memulai dari nol. Aku tersenyum lelah tapi hangat. Kita mulai dari nol, Mas. Tidak ada masa lalu, tidak ada kebohongan. Hanya kita, dan apa yang kita pilih untuk bangun bersama. Malam itu, kami duduk di ruang tamu yang kini terasa ringan. Tidak ada dokumen yang menumpuk, tidak ada bayangan dendam. Hanya kami berdua, dengan keheningan yang damai, dan perasaan lega yang sulit diungkapkan. Aku menyadari, rumah mungkin bukan lagi milik kami, tapi hati kami tetap bisa menemukan tempat untuk pulang. Aku menatap Bram, lalu memejamkan mata sejenak. Rasanya seperti menutup bab yang panjang dan menyakitkan, tapi juga membuka pintu bagi awal baru. Kita telah melalui badai yang hebat, dan kini waktunya untuk bangkit dari reruntuhan, merangkai kehidupan yang lebih baik, dan menghargai kejujuran sebagai pondasi dari segala sesuatu. Dan saat aku membuka mata, aku tahu, tidak ada lagi kebohongan yang bisa menghantui kami. Tidak ada lagi dendam yang menekan. Hanya ada harapan, cinta, dan keberanian untuk memulai kembali. Rumah ini mungkin telah berpindah tangan, tapi hati kami tetap utuh. Dan itu adalah rumah yang sebenarnya, tempat kami pulang, apapun yang terjadi. Sejak badai yang melanda rumah kami mereda, hidup kami berjalan dalam ritme baru yang penuh kehati-hatian, tetapi juga dengan rasa lega yang sulit diungkapkan. Aku dan Bram memilih untuk memulai dari nol, meninggalkan semua sisa-sisa konflik, dokumen hukum, dan masa lalu yang menekan. Kami menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi hangat dan terasa milik kami sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus tirai tipis. Aku duduk di dapur, menyeruput teh hangat, sambil mendengarkan suara Bram yang sibuk di garasi. Rumah baru kami sederhana, tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan semangat baru. Tidak ada bayangan dendam, tidak ada pengingat kebohongan. Hanya kami berdua, berusaha membangun kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Bram keluar dari garasi dengan senyum tipis, wajahnya tampak lebih ringan. Aku sudah memperbaiki beberapa perabot yang rusak, katanya, lalu menatapku. Aku ingin kita merasa nyaman di sini, meski kecil, tapi ini milik kita. Aku tersenyum, hatiku terasa hangat. Ini pertama kalinya sejak lama aku benar-benar merasa aman, merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu bersama tanpa bayangan masa lalu yang menekan. Aku menyadari, rumah bukan tentang bangunan atau dokumen, tetapi tentang rasa aman dan kebersamaan. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas sederhana. Bram dan aku saling bekerja sama untuk menata rumah, membeli perlengkapan yang kami butuhkan, dan bahkan menanam beberapa tanaman kecil di halaman depan. Aktivitas sederhana itu terasa menyenangkan karena kami melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena tuntutan atau tekanan pihak lain. Kami juga mulai menata karir dan kehidupan sosial kembali. Bram mengambil beberapa proyek kecil yang menuntutnya bepergian, sementara aku mencoba mengembangkan usaha kecil yang sudah lama kutunda. Kami belajar untuk saling mendukung, berkomunikasi tanpa rasa takut, dan mengatur prioritas hidup dengan lebih bijak. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman, Bram duduk di teras, menatapku dengan pandangan serius namun lembut. Arini, aku ingin kita membuat komitmen baru. Tidak hanya soal rumah atau harta, tapi tentang hidup kita, kejujuran, dan saling percaya. Aku menatapnya, hatiku bergetar. Aku setuju, Mas.
Aku ingin kita membangun hidup yang nyata, bukan hidup yang dibayangi masa lalu atau kebohongan. Kami berdua tersenyum, dan rasanya seperti beban berat di dada perlahan terangkat. Aku sadar bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi setidaknya sekarang kami berjalan bersama, tanpa rahasia, tanpa dendam, hanya kejujuran dan cinta yang menjadi fondasi. Hari-hari di rumah baru kami menjadi saksi bagi perubahan kami. Setiap tawa, setiap percakapan, bahkan setiap kesalahan kecil yang kami buat, terasa lebih berarti. Kami belajar untuk memaafkan, belajar untuk tidak menutup diri, dan belajar bahwa kehilangan rumah lama tidak berarti kehilangan rumah dalam hati. Aku menatap Bram saat malam tiba, melihatnya menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Cahaya lembut itu memantul di dinding, menciptakan suasana hangat dan damai. Aku merasakan rasa syukur yang mendalam karena kami masih memiliki satu sama lain, dan karena kami diberi kesempatan untuk memulai lagi. Meskipun masa lalu kami penuh dengan luka, kebohongan, dan konflik yang menghancurkan, kini ada harapan baru yang membimbing langkah kami. Rumah baru ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang akan kami jalani bersama, dengan hati terbuka dan keberanian untuk menghadapi apapun yang datang. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang baru saja kembali ke hidup kami. Aku tahu, tidak ada yang sempurna, tetapi dengan kejujuran, cinta, dan keberanian untuk memulai dari nol, aku percaya bahwa kami akan mampu menata kehidupan yang lebih baik, jauh dari bayangan Rania, jauh dari kebohongan, dan jauh dari dendam yang dulu menekan.